Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Falik Muksi dengan NIM 240389. Kali ini saya kembali lagi gitu ya untuk mengerjakan tugas jaringan komputer. Kali ini tugas PLSM yang ketiga gitu ya. Mungkin di sini secara topologinya agak berbeda gitu ya, teman-teman, dari yang sebelumnya, tapi ini mirip sekali dengan yang sebelumnya gitu. Nah, di sini hanya yang membedakannya yaitu kelasnya gitu ya. Ini lumayan kelasnya itu ada beberapa yang kelas B gitu ya, teman-teman. Kita lihat dulu VLSM nya supaya lebih terbayang gitu ya. Oke, bentar kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini gitu ya teman-teman, tadi dari departemen-departemen gitu ya, yang sebelah sini departemen A gitu ya, ini sudah menggunakan kelas B gitu, yang dimana itu usable hostnya 1022 gitu ya, ditambah network dan broadcast menjadi 1024 gitu ya. Nah, ini mungkin untuk cara penjumlahannya hampir mirip sama gitu ya dengan kelas C, hanya di sini dibatasi gitu teman-teman. Kalau misal sudah 255, maka yang awalnya ini 0 gitu ya, yang sebelah sini 0, itu menjadi 1 gitu ya. Nah, ini perhitungannya terus seperti itu sampai dijumlahkannya 1024 ini gitu ya. Jadi terus sampai sehingga di sini 3 gitu ya, 3254 sudah ditambahin sampai 1022 gitu ya. Nah, di sini broadcastnya 255. Nah, ketika di broadcastnya 255 itu kan berarti sudah menandakan di akhir gitu teman-teman. Nah, maka dari itu di departemen B-nya, maka host yang setelah angka 16 itu menjadi 4 gitu, karena ini dia yang di angka 3 tuh udah limit gitu ya. Jadi naik lagi satu kelas gitu, atau satu angka gitu ya. Nah, makanya sini di 4.0 gitu ya. Sama juga ini dihitung sesuai usable hostnya gitu ya. Di sini kalau dihitung secara keseluruhannya itu berarti ditambah 512 gitu ya, karena ini dimulai dari 0. Kan di sini jadi sampai 255 dengan broadcast gitu ya, atau dengan kalau host range-nya aja itu dari 4.1 sampai 5.254 gitu ya. Karena tadi gitu sudah disampaikan di angka 4 ini sudah melebihi gitu ya, sudah limit, maka dinaikkan ke angka 5 gitu ya. Dan ini hasilnya gitu. Nah, untuk yang ke bawahnya ini karena 100 gitu ya hostnya yang menggunakan 128, jadi ini kita turun lagi gitu. Kita menggunakan kelas C dengan kelas awalnya adalah 172.116.6 gitu ya. Kesananya ini sama gitu ya. 128 sudah termasuk network dan broadcast, berarti dalam artian di sini jadi 126 gitu ya. Di sini 127 gitu. Oke, sisanya sama gitu ya, kelas C pada umumnya gitu ya. Ini routernya juga sama. Kita lihat langsung ke Cisco-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat sama gitu, tadi juga ini sudah dimasukkan gitu ya di segmen-segmennya. CLI-nya sudah karena di sebelumnya sudah saya kerjakan gitu ya. Jadi karena keluar dari Cisco-nya gitu, jadi emang menghilang gitu ya teman-teman, tapi ini semua udah dikonfigurasi gitu ya sesuai tabel VLSM-nya gitu. Oke, dan di sini di atas itu ceritanya ini adalah ruang server gitu ya. Ini tadi departemen A, departemen B, dan departemen C gitu ya. Sama sekali gitu ya, ini mengkonfigurasi IP-nya sama video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, ini kita langsung coba saja ya, berarti untuk ping gitu, apakah jalan atau tidak gitu. Kita coba dari departemen A ke departemen B. Oke, sukses. Dari departemen B ke departemen C. Oke, fail karena sedang loading. Kita lihat dulu. Oke, itu sukses ya. Bentar. Nah, kita ulang lagi saja untuk memastikan. Oke, coba kita dari departemen A ke departemen C. Nah, ini udah sukses semua gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu mungkin di video ini gitu ya. Secara garis besar ini konfigurasi, dalam konfigurasinya itu sama gitu ya, cara-caranya sama, mulai dari yang pertama tadi sudah sebelumnya sudah disebutkan, yaitu mengkonfigurasi dulu setiap departemen ya gitu, dalam artian
bereskan dulu internalnya gitu ya. Departemen A dibereskan dulu sampai ke bawahnya, departemen B juga dibereskan dulu sampai ke bawahnya. Begitupun dengan departemen C gitu. Nah, ketika setiap departemen sudah selesai dengan urusan masing-masing ya, maka ini nanti tinggal di routing aja gitu ya. Tadi lupa kelewat gitu. Begitupun dengan sama ruang server gitu ya. Nah, ketika sudah aman semua, ini tinggal di routing aja gitu ya dengan IP route dan lain sebagainya macamnya. Sehingga nanti hijau semua terlihat gitu ya. Dan bisa di ping gitu teman-teman. Eh, karena mirip gitu ya dengan video-video yang sebelumnya gitu untuk konfigurasi juga dan CLI-nya tadi itu sempat kekeluarkan oleh saya gitu. Jadi ini keriset banget gitu ya untuk yang CLI-nya. Tuh, keriset banget. Karena memang itu salah satu kekurangan mungkinnya dari Cisco ketika dikeluarkan CLI-nya itu kekeluarkan gitu ya, nggak kesimpan codingannya. Nah ini tuh sama ya, di sini tuh terisi dua gitu karena dua arah gitu teman-teman. Intinya tadi saya ulang lagi gitu ya, di video kali yang membedakan hanya beberapa network ada yang kelas B gitu ya, sehingga perhitungannya pun banyak dan lumayan tinggi gitu ya. Kuncinya teman-teman bisa menyelesaikan di VLSM-nya, sudah bisa menentukan VLSM-nya. Untuk konfigurasinya itu caranya selalu seperti itu gitu ya, tidak pernah berbeda, mungkin berbeda jauh. Bagaimanapun topologinya, bagaimanapun kelasnya gitu ya, sebenarnya sama aja untuk mengkonfigurasi caranya. Oke, mungkin sekian video yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.